Oke, ini pengalaman ya singkat. Jadi kalau ditanya kemarin sebenarnya agak bingung gitu. Kalau bekerja secara tadi yang sudah disampaikan sama Mas Zan, saya bekerja di dua aja sebenarnya, dua paling atas. Gitu. Yang tiga di bawah itu seperti internship, seperti magang. Pernah di lab di Surabaya, kemudian pernah juga jadi pernah di lab, pernah di ayam, pernah di sapi, di klinik sama di obat-obatan. Gitu. Jadi secara kurang lebih udah sedikit tahu lah bagaimana lapangan-lapangan pekerjaan pada saat masih kuliah. Seperti itu. Dan terakhir ini yang di obat-obat untuk unggas. Karena di sana untuk penjualan obat itu harus diawasi oleh dokter hewan, bukan dari orang yang sembarangan. Gitu. Next. Nah, ini temanya ya. Temanya ini. Jadi kalau ditanya masalah lapangan pekerjaan ada 33. Ini kalau teman-teman dokter hewan kalau tiap masuk semester 1 pasti dijelasin masalah ini. Jadi supaya semangatnya makin menggebu-gebu. Jadi kalau kita ternyata tidak hanya mengurusi masalah klinik, tapi juga mengurusi 33 sektor di negara-negara. Bahkan itu sudah keluar rilisnya dari OIE yang di Prancis, bahwa selain menjadi dokter hewan, kita juga bekerja di konservasi, di aquaculture, di ikan, kemudian di lab, ada juga di artificial breeding, itu genetika, persilangan genetika. Terus kemudian di food hygiene, food technology, food inspection, legalisasi, publikasi, livestock marketing. Livestock ini seperti halnya pembibitan sapi untuk produksi pangan ya, untuk kita makan, di nutrisi, di eksotik, dan di ekonomi, untuk menghitung bagaimana berapa kerugian dari suatu negara. Itu nanti saya sertakan contohnya. Jadi yang pasti untuk dokter hewan sendiri, kalau teman-teman biasa melihat ada dokter hewan di kantor atau dokter hewan yang ada di mana, di hutan, itu jangan kaget karena memang kita secara lowongan kerja ada 33 dan ini bisa lebih banyak tergantung dari passion teman-teman yang ada di dokter hewan itu. Next. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, karena kalau kita jalan keliling nih teman-teman di Jogja ya, kalau keliling jalan di Kaliurang itu lurus ke atas, itu ada banyak sekali dokter gigi dan dokter umum. Tapi ternyata sepanjang perjalanan ke Kaliurang atas itu dokter hewannya nggak banyak, cuman setahu saya ada satu atau dua. Nah, kenapa? Karena jumlah fakultas di Indonesia untuk fakultas kedokteran hewan sendiri itu cuma ada 11 kampus. Gitu. Dan 11 kampus ini itu mengalami penambahan satu terbaru tahun 2000, sekitar 2016 atau 2017, itu nambah satu. Jadi sebelum itu ada 10. Pertama dari 8, 10, dan 11. Dan kampusnya teman-teman bisa lihat logonya di atas. Jadi jangan heran kalau di pelosok-pelosok, di kampung-kampung, di beberapa kecamatan dan kabupaten tidak ada dokter hewannya. Karena memang kampusnya juga sedikit yang ada fakultasnya. Gitu. Dan kalau dibanding sama kedokteran ya beda lah ya, jauh. Terutama untuk kedokteran umum, itu di sepanjang jalan sudah banyak plat-plat dokter umum, tapi untuk dokter hewan nggak banyak karena memang kampusnya juga nggak begitu banyak. Itu bahkan di Sumatera sendiri itu cuma satu kampusnya di Unsya aja di Aceh. Se Sumatera. Kalau se-Jawa udah banyak ya teman-teman, udah lihat logonya di atas. Sulawesi, kemudian di Nusa Cendana. Gitu. Next. Nah, ini kalau teman-teman pasti ada yang tahu ya, beberapa perusahaan ini itu ada, bisa dipastikan ada dokter hewannya di perusahaan-perusahaan ini. Kalau di Japa, itu yang biasa teman-teman makan sosis atau makan ayam, Japa ini termasuk salah satu perusahaan unggas terbesar ya, dari 5 besar di Indonesia. Yang diantaranya adalah Pepan, Java, Wonokoyo, itu adalah perusahaan-perusahaan unggas, perusahaan-perusahaan ayam. Terus kita juga ada di Nestle untuk pembibitan sapi perah. Ada Royal Canin untuk makanan-makanan kucing dan Whiskas ya, Whiskas juga makanan-makanan kucing dan anjing. Greenfield itu untuk sapi perah juga. MSD ini
MSG ini obat biasanya untuk obat-obat yang mahal, obat-obat seperti vaksin atau obat-obatan yang sifatnya lebih ke pencegahan penyakit. Sanbe, kalau teman-teman beli obat di Sanbe juga ada dokter hewannya. Dan di Indohun ini adalah NGO. Jadi nanti saya coba jelaskan di Indohun ini itu juga ada semacam platform pembelajaran buat mengkoordinasikan yang namanya One Health. Jadi di Indohun ini dia organisasi yang bergerak secara mandiri, tapi juga dia mendukung untuk gerakan kesehatan seperti COVID-19 ini terutama. Next. Oke, ini saya coba jelaskan ya. Jadi di publikasi di PBPDHI itu Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, dokter hewan itu sudah menjabati di Kepala Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan di Kementan. Kemudian dulu juga ada Pak Ketut yang sempat menjadi Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Ini dua-duanya dari Kementan untuk tingkat profesi. Jadi kalau teman-teman berencana jadi ASN untuk dokter hewan, itu biasanya untuk bagian-bagian Kementan yang paling sering untuk pembukaan lowongan. Dan di Kementan sendiri, tugasnya adalah untuk pengujian dan untuk kesejahteraan di tingkat populasi daging dan baik itu daging sapi maupun daging ayam di Indonesia. Itu adalah peran-perannya dokter hewan. Seperti itu. Jadi tidak hanya di klinik ataupun di tempat-tempat yang sifatnya penanganan kesehatan, tapi juga di penanganan pangan dan penanganan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran-anggarannya di bidang peternakan. Seperti itu. Next. Nah, ini yang terbaru, ternyata selain Kementan, dokter hewan juga ada di Kementerian Kesehatan. Ini ada Dr. Didi, beliau sekarang di Kementerian Kesehatan di bagian pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik. Sedangkan kalau yang satunya lagi ini ada dokter hewan juga dari Fakultas MIPA, ini di Malang ya, Universitas Islam Negeri Muhammad Ibrahim Malang, sebagai guru besar. Jadi sektor dokter hewan ini tidak hanya terbatas di bagian klinik saja, tapi juga di bagian-bagian pejabat struktural dan akademisi. Next. Next. Ya, nah ini ada Ibu. Sebelum. Ini Ibu saya Trisatya Putri, naik pos M itu. Beliau ini kemarin mendapat penghargaan sebagai cendekiawan edukasi. Beliau salah satu peneliti yang mengelola salah satu jurnal yang namanya Sifas, mendapatkan penghargaan gitu dari Kompas sebagai salah satu penerima Nobel terbaik untuk di tingkat kesehatan. Itu. Jadi dokter hewan tidak hanya fokus kepada kesehatan hewan, tapi juga kesehatan manusia. Mereka juga bisa berperan. Dengan topiknya juga beliau menjelaskan bahwa menyehatkan hewan itu bisa dengan melalui manusia, menyehatkan manusia bisa melalui hewan, karena apa yang kita konsumsi selain tumbuhan adalah bahan-bahan pangan asal hewan itu. Dan beliau mendapatkan Nobel sebagai orang yang paling berpengaruh di tahun 2019 atau 2020, saya kurang 2020 ya, bulan Juni kemarin, bahwa dokter hewan juga punya peran di situ. Ini dokter hewan. Next. Nah, ini selain itu juga dokter hewan juga punya banyak peluang-peluang peran-perannya di Indonesia. Yang pertama adalah dulu mantan wadek saya, Pak Fedik, pengembangan stem cell. Kalau teman-teman di kesehatan pasti tahu stem cell itu apa. Stem cell itu biasanya yang kalau teman-teman luka atau gagal ginjal, pengobatannya menggunakan stem cell. Jadi semacam cangkok tapi lebih komprehensif, bahasanya seperti itu. Kalau kemarin kan ada Pak Danis kan yang mencoba untuk cangkok ginjal. Nah, penggunaan stem cell juga bisa berperan di situ. Terus kemudian ada Pak Suparto juga, salah satu pemenang Kick Andy Awards
Heroes 2014, beliau sarjana membangun desa. Jadi ceritanya itu beliau punya desa, kemudian karena tidak adanya pemerataan dari pemerintah, beliau mencoba untuk membangun desa yang menggunakan ternak-ternak, sapi-sapi dan kambing-kambing yang ada di sekitar, kemudian untuk diberdayakan kembali ke masyarakat, dan akhirnya mendapatkan penghargaan sebagai pemenang Andy Heroes tahun 2014. Beliau di Lamongan, dan sering itu kalau dulu teman-teman di kampus, di sarjana, berkunjung ke tempat beliau untuk belajar bagaimana cara pengelolaan pemberdayaan desa. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan, kok ambil S2 nggak ada spesialisnya? Ada spesialisnya, dan salah satu contohnya adalah Prof. Denny. Prof. Denny ini mengambil spesialis kardiovaskular, jantung. Jadi dokter hewan, salah satu direktur rumah sakit hewan IPB, yang mengambil spesialis jantung hewan, khusus untuk hewan-hewan yang canine sama felin ya. Saya juga belum begitu kenal beliau, tapi dari beberapa track record dari teman-teman, itu sebagai guru besar dan sudah terdaftar sebagai salah satu dokter hewan yang memiliki sertifikat spesialis di jantung, spesialis jantung itu. Jadi spesialis dokter hewan itu ada, dan memang masih sedikit. Itu. Next. Oke, ini agak lucu karena selain dari sektor-sektor tersebut juga ada sektor di sektor politik, yaitu adalah Pak Slamet. Ini di Sukabumi, beliau sebagai anggota DPR, kemudian dokter hewan juga berkecimpung juga di anggota DPR ya, dan juga ada Bu Dewi dari fraksi PAN, dan Pak Slamet dari fraksi PKS. Ada juga dari fraksi Golkar, cuman saya nggak menampilkan, itu beliau sarjana kedokteran, belum dokter hewan. Jadi dokter hewan ini banyak sebenarnya yang lowongan-lowongan potensi-potensi pekerjaan yang bisa dimanfaatkan. Next. Nah, kalau teman-teman tahu, ini orang yang terkenal ya, setelah kemarin ribut-ribut di jagat sosmed masalah Pak Ahmad Yunarto, setelah berkecimpung selama sekian bulan untuk menjadi jubir, dan akhirnya Pak Ahmad Yunarto digantikan oleh Pak Wiku sebagai juru bicara untuk COVID-19. Nah, Prof. Wiku ini adalah salah satu penggagas dari Indofood yang tadi sempat saya sebutkan, dan beliau adalah dokter hewan yang bekerja sebagai dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Indonesia, ini kampusnya Kak Meli nih. Dan beliau saat ini sebagai ketua gugus tim pakar ya, ketua tim pakar, dan menekuni di bidang epidemiologi bersama dengan Mbak Dewi. Dan di sini juga teman-teman bisa lihat bahwa dokter hewan yang mengurusi COVID juga banyak. Salah satunya adalah di poster sebelah kanan, itu ada Bu Indi dari Balitbank BPVET, kemudian ada juga Pak Joko dan Pak Agus. Beliau ini adalah dokter hewan yang saat ini sedang bekerja untuk negara, dan bahkan untuk pengendalian COVID sendiri, pemerintah dengan tegas dan tidak sungkan-sungkan menunjuk dokter hewan sebagai orang yang sangat dipercaya untuk menangani COVID-19. Next. Nah, ini kalau teman-teman sering lihat ya di TV, saya jam 4 sore biasanya kalau pulang kantor atau pulang kuliah gitu, ini ada foto beliau. Ini ketua tim pakar, gugus tugas COVID-19. Dan beliau ini adalah seorang dokter hewan, menggunakan kompi BNPB. Gitu. Next. Nah, ini kalau teman-teman di sini nanyain ada spesialis ya atau tidak, di PDHI itu ada beberapa klaster untuk organisasi non-teritorial. Seperti misalkan teman-teman yang tertarik di praktisi hewan laboratorium, itu bisa masuk ADHPHU. Kemudian untuk bedah, ADBVI, Asosiasi Dokter Bedah Veteriner Indonesia. Ada juga asosiasi kedokteran interna, dan banyak-banyak asosiasi lainnya yang
Karena memang di pembelajaran pendidikan di Indonesia ini belum menjerumus spesifik kepada pembelajaran dokter spesialis. Makanya oleh karena itu, sambil menunggu kurikulum tersebut, dibuatlah asosiasi-asosiasi ini supaya pendalaman dan minatnya tersalurkan. Dan yang paling banyak setahu saya itu asosiasi dokter hewan praktisi hewan kecil di Indonesia, ADH PHKI, ini yang paling banyak. Jadi praktisi-praktisi mereka berkumpul di asosiasi dan saling diskusi mengenai kasus-kasus untuk penanganan medik seperti itu. Jadi ya itulah kurang lebih, ini udah mewakili ya semua topik yang dibahas dari tim panitia. Next. Oke, selesai. Jadi kalau ditanya profesi pekerjaan dokter hewan seperti apa, seperti yang saya sebutkan tadi, beberapa banyak organisasi, beberapa banyak peluang-peluang yang bisa didapatkan ketika teman-teman menjadi dokter hewan. Nah, sekarang kasusnya kan nggak semuanya jadi dokter hewan. Seperti itu. Jadi yang saya jelaskan tadi adalah khusus untuk teman-teman dokter hewan yang berkecimpung nantinya. Kalau teman-teman melihat di pemerintahan atau di ruang-ruang masyarakat, dokter-dokter hewan itu ada di sektor-sektor seperti itu. Oke, ini tadi ya dari saya. Saya kembalikan ke Mas Zan. Oke,